Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kali ini kami akan menjelaskan contoh mengenai compiler. Anggota dari kami yaitu saya sendiri, Ida Bagus Ngeresira Kemenuh, dengan 3 NIM belakang 128. Lalu ada Laurentius Brian Prayoga dengan 3 NIM belakang 077. Ada Muhammad Banyu Putra Eka Pramudita dengan 3 NIM belakang 193. Dan Reynaldi Bertinus Hutagaol dengan 3 NIM belakang 157. Kami akan menggunakan template source code buatan kami, yaitu X sama dengan A kali A plus B plus C kali D min 3, dan X sama dengan A bagi B plus C min 2. Oke, untuk bagian berikutnya adalah parser tree atau bound syntax, yang dimana parser tree ini adalah sebuah representasi berbentuk pohon yang menunjukkan struktur sintaksis dari sebuah string atau kalimat berdasarkan aturan dalam sebuah grammar, yang biasanya itu dalam CFG atau context free grammar. Dan dimana parser tree ini berguna untuk menunjukkan bagaimana sebuah kalimat dibentuk dengan menggunakan simpul non-terminal menjadi simbol-simbol lain sesuai dengan aturan produksi yang dipakai pada saat itu, habis membantu proses parsing dalam compiler untuk memeriksa apakah kode program valid secara sintak, serta memvisualisasikan proses derivasi baik itu yang paling kanan atau yang paling kiri. Jadi baik yang rightmost derivation maupun leftmost derivation. Kemudian parser ini memiliki elemen-elemen berikut, yaitu root atau akar, non-terminal nodes, terminal nodes atau sini bahasanya leaf atau daun, dan edges yang itu garis penghubungnya yang menunjukkan penerapan atau produksi. Oke, mulai ke root itu merupakan simbol awal. Biasa di situ di CFG itu start symbol bisa disimbolkan biasanya S. Ya, kemudian non-terminal nodes itu yang biasanya tidak mengakhiri lah. Bisa bilang seperti childnya. Kalau misalkan ada parent, ada akar, parent dan child. Jadi tingkatnya seperti itu. Yang seperti SAB yang dapat diuraikan kembali. Terminal nodes ada token akhir alias daun yang seperti kata, angka atau simbol, jadi tidak bisa diuraikan kembali. Dan ciri-ciri dari parser ini adalah membaca dari ke atas, dari atas ke bawah, dari root sampai leaf, berarti dari root sampai terminal nodes. Down, leaf atau terminal nodes adalah string yang akhir yang dibentuk. Cabang-cabang mewakili aturan grammar yang digunakan. Yang terakhir adalah satu kalimat yang sama bisa memiliki lebih dari satu parse tree. Itu jika grammarnya ambigu atau tidak terlalu jelas. Oke, berikutnya contoh statement yang kami gunakan adalah X sama dengan A kali A plus B plus C kali D min 3. Dan dimana kita bisa melihat pertama kami akan memecah bagian untuk ekspresinya. Kami untuk grammarnya adalah expression sama dengan bisa diuraikan menjadi expression ditambah atau dikurang dengan terms. Itu untuk tahap pertama. Jadi kami misalkan 3 dari ekspresi yang lainnya. Jadi yang paling term itu ada isinya 3. Berikutnya kami pecah lagi. Jadi yang expression yang berikutnya adalah expression 2 ya. Expression yang kedua adalah A kali A plus B. Yang term yang berikutnya yang kedua adalah C kali D min 3. C kali D, maaf. Kemudian expressionnya yang ketiga, yang berikutnya kami pecah kembali menjadi untuk menggunakan term atau perkalian. Jadi mana bisa melihat di yang paling kiri, jadi expression kita uraikan menjadi term, dan term kita uraikan menjadi term kali faktor. Term kali faktor. Jadi termnya itu isinya A dikali faktor yang sini adalah A plus B. Tapi itu belum merepresentasikan, sedangkan yang di A sudah direpresentasikan dari term ke faktor menjadi A. Oke, untuk yang faktor yang A plus B kita uraikan kembali. Jadi faktor kita uraikan menjadi expression buka kurung, tanda dalam kurung. Jadi expression dari faktor, expression dengan buka kurung. Habis itu expression yang di situ kita uraikan menjadi expression ditambah term. Expression kita itu sebagai A, kita turunkan jadi term, jadi faktor jadi A kembali. Habis itu yang dari expression kita di term faktor menjadi B. Nah, dari situ semua udah yang kiri, sebagian dari kiri sudah diselesaikan. Sekarang kita selesaikan yang untuk term sama term itu yang sama dengan C kali D.
dimana dari expression turun ke term, dari term kita pecah, dan term itu bisa tadi diuraikan menjadi term dikali faktor. Oke, jadi term lagi habis itu ke faktor habis itu menjadi c, yang berikutnya yang d itu dari term faktor habis itu menjadi d. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk statement kedua bisa saya serahkan. Kita akan masuk ke statement yang kedua. Jadi statement yang diberikan adalah X sama dengan dalam kurung A dibagi dalam kurung B ditambah C tutup kurung dikurang dengan 2. Jadi dari statement ini kita akan membagi menjadi dua hal. Yang pertama expression di sebelah kiri, lalu kemudian term. Jadi dari expression awal diubah menjadi dua kondisi lagi. Kita akan pecah. Nah, kemudian kita akan mengambil minus atau pengurangan dari angka 2 ini terlebih dahulu. Jadi bagian kiri itu akan mewakili A dibagi dalam kurung B ditambah C, yang di dalam parse tree ini diwakili dengan expression, dan kemudian term akan diwakili atau mewakilkan angka 2. Lalu dalam operasinya ini akan menggunakan tanda kurang ya, sesuai dengan statement yang sudah ada. Kita akan mulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Jadi setelah expression akan diturunkan menjadi term. Kemudian setelah term ini kita akan turunkan lagi menjadi term, lalu menjadi faktor, di mana term akan mewakili sisi bagian kiri dari pembagian, yaitu A, dan kemudian faktor ini akan mewakili sisi bagian kanan dari pembagian, yaitu dalam hal ini yang diwakili adalah B ditambah C. Kita akan ambil dulu, kita akan bahas bagian sisi kirinya, di mana term ini akan turun menjadi faktor, dan faktor akan menjadi A, sesuai dengan statement bagian paling kiri dari pembagian. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, faktor ini akan turun dulu menjadi expression yang berada di dalam kurung. Dan ini akan mewakili B ditambah C. Nah, B ditambah C ini akan diwakili lagi oleh dua term, di mana satu term akan turun menjadi faktor dan kemudian menjadi B. Sedangkan sisi term sebelah kanan akan mewakili bagian C, di mana dia turun terlebih dahulu menjadi faktor dan kemudian menjadi C. Dan operasi yang dilakukan adalah pengurangan. Nah, setelah itu parse tree-nya akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa ambil di mana A ini akan dibagi dari expression dalam kurung B dikurang C, tutup kurung, dan kemudian bagian sisi kiri ini akan dikurangi dari term sebelah kanan, yaitu dikurangi dengan 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Putra Eka Pramudita dengan 3 digit NIM belakang 193. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang assembler code, di mana assembler code ini adalah keluaran dari kompilator. Jadi tahap terakhir dalam proses kompilasi adalah pembangkitan kode sasaran atau target code generation. Pada tahap ini, bentuk representasi antara yang dihasilkan oleh tahap sebelumnya biasanya berupa tree address code atau TAC yang diterjemahkan menjadi kode assembly. Nah, kemudian akan diteruskan oleh assembler menjadi machine code. Nah, pada model mesin yang digunakan pada pembangkit kode pada bagian ini adalah mesin dua alamat atau two address machine, yaitu mesin yang menerapkan format instruksi OP, source, destination. Nah, instruksi yang digunakan meliputi, pertama, ada move, yaitu memindahkan nilai ke register atau memori. Kedua, ada add, yaitu operasi penjumlahan. Ketiga, ada sub, operasi pengurangan. Keempat adalah mul atau perkalian. Dan div adalah pembagian. Dimana setiap variabel sementara dari THC akan ditempatkan pada register seperti R0, R1, R2, dan seterusnya. Nah, pertama kita akan melakukan analisis ekspresi. Kita sudah diberikan dua statement dari soal, yaitu X sama dengan A kali dalam kurung A plus B ditambah C kali D min 3, dan juga X sama dengan dalam kurung A per dalam kurung B plus C min 2. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi operator, menentukan urutan prioritas operasi, dan memetakan struktur pohon ekspresi atau ST.
di mana ini akan menentukan di mana temporary values diperlukan. Nah, tree address code atau TAC. Tujuan dari TAC adalah memecah ekspresi kompleks menjadi operasi sederhana yang hanya memiliki satu operator setiap baris. Tahapan untuk pembentukan TAC pertama adalah mengidentifikasi operasi, kedua memberikan nama variabel sementara atau temporary, ketiga mengubah operasi menjadi bentuk 3 operan. Pertama ada operan kiri, operan kanan, dan hasilnya bersifat sementara. Nah, ini sebagai contohnya ya, pada statement pertama tadi, yang pertama kita melakukan subs ekspresi terdalam, yaitu A plus B. Itu akan jadi T1, di mana T1 sendiri akan jadi A plus B. Nah, untuk ekspresi selanjutnya adalah A kali T1, di mana dia akan jadi T2 sama dengan A kali T1. Lalu ketiga ada subs ekspresi lain, C kali D akan jadi T3. Dan keempat adalah gabungkan hasil operasi. T2 ditambah T3 sama dengan T4. Dimana T4 nanti akan jadi T2 ditambah T3. 5 adalah pengurangan ya. Dimana ini T4 tadi akan T4 yang berisi T2 ditambah T3 akan dikurangi oleh 3 yang akan menghasilkan T5. Nah, lalu kita menyimpan hasil ke variabel tujuan, yaitu X. Berarti X sama dengan T5. Dimana tadi T5 adalah hasil dari T4 dikurangi 3. Ini untuk statement kedua untuk X. Jadi yang pertama dalam kurung B ditambah C akan jadi T1, di mana T1 sendiri akan bervalue B ditambah C. Yang kedua ada A per T1, di mana akan menggunakan T2. Jadi isi dari T2 adalah A per T1, yang di mana tadi T1 adalah B plus C. Dan untuk T2, dan yang ketiga adalah T2 dikurangi 2 yang akan jadi T3, di mana nantinya T3 berarti akan berisi T2 dikurangi 2. Di mana nanti yang terakhir hasilnya akan dimasukkan ke X, di mana X sama dengan T3. Register mapping. Nah, agar TAC bisa diterjemahkan ke assembly, tiap temporary diberikan register. Dengan statement pertama, di mana statementnya X sama dengan A kali A plus B plus C kali D min 3, dengan T1 menjadi R0, T2 menjadi R1, T3 menjadi R2, T4 menjadi R3, dan T5 menjadi R3. Dengan reuse karena hasil akhir tetap di R3. Lalu pada statement 2 dengan statement X sama dengan A bagi B plus C min 2, yaitu T1 menjadi R0, T2 menjadi R1, dan T3 menjadi R1, dan sama R1 merupakan reuse. Lalu kita konversi TAC ke assembly. Pada statement 1, yang pertama ada T1 sama dengan A plus B dengan langkah memasukkan A ke R0 dan tambahkan B ke R0. Dan assemblernya menjadi move A R0 dan add B R0. Lalu yang kedua ada T2 sama dengan A kali T1. Dengan langkahnya, masukkan A ke R1 dan kalikan R1 dengan nilai T1 di R0. Dan assemblernya menjadi move A R1 dan mul R0 R1. Lalu yang ketiga ada T3 sama dengan C kali D. Dengan langkahnya masukkan C ke R2 dan kita kalikan dengan D. Dan assemblernya menjadi move C dengan R2 dan mul D dengan R2. Yang keempat yaitu T4 yaitu menjadi T2 plus T3. Dengan langkahnya kita salin nilai T2 atau R1 ke R3 dan tambahkan dengan T3 atau R2. Assemblernya menjadi move R1 dengan R3 dan add R2 dengan R3. Dan lalu yang kelima ada T5 sama dengan T4 min 3. Dengan langkahnya R3 sudah berisi T4 dan kurangi immediate 3. Dan assemblernya menjadi sub 3 R3. Lalu yang keenam ada X sama dengan T5. Dengan langkahnya kita pindahkan R3 ke variabel X.
dan assemblernya menjadi mov R3 ke X. Nah, ini berikut merupakan hasil akhir assembler dan mesin code untuk statement 1, di mana ada mov A dengan R1, R0, add B R0, mov A R1, mul R0 R1, mov C R2, mul D R2, mov R1 R3, add R2 R3, sub 3 R3, dan mov R3X. Lalu pada statement 2, langkah yang pertama ada T1 menjadi B plus C. Dengan langkahnya kita pindahkan operan kiri atau B ke R0 dan kita tambahkan operan C ke R0. Assembly-nya menjadi mov BR0 dan add CR0. Dan lalu yang kedua T2 sama dengan A dibagi T1. Dengan langkahnya kita letakkan nilai A ke R1 dan lakukan pembagian R1 sama dengan R1 bagi R0 menjadi R1 sama dengan A bagi B plus C. Dan assembly-nya menjadi mov A R1 dan div R0 R1. Yang ketiga ada T3 sama dengan T2-2 dengan langkahnya immediate subtraction R1 menjadi R1 sama dengan R1-2 dengan assembly-nya menjadi sub 2 R1. Dan yang keempat ada X sama dengan T3. Dengan langkahnya kita tuliskan register R1 ke lokasi memori X. Assembly-nya pun menjadi mov R1X. Berikut hasil akhir assembler dan mesin code untuk statement 2, di mana T1 yang merupakan B plus C dengan assemblernya mov BR0 add CR0. Lalu T2 menjadi A bagi T1 dengan assembler mov AR1 div R0 R1. T3 menjadi T2-2 dengan assembler sub 2 R1 dan X menjadi sama dengan T3 dengan assembler mov R1X. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.